Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Andrianto dari SMP Negeri 3 Sukaratu, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Tasikmalaya. Saya kali ini bersama Ibu Hajah Tatin Sesiati SPD MPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SMP Negeri 3 Sukaratu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak Roni. Minta sedikit waktunya mungkin, Bu, untuk hari ini karena ada beberapa hal sebagai tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu harus mewawancarai 3 kepala sekolah. Mungkin Ibu salah satunya karena saya mengajar di sini, Ibu sebagai pimpinan dengan materinya yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Yang mana kita ketahui mungkin Ibu sebagai kepala sekolah mungkin sering dihadapi pada kasus-kasus dilema, yang mana dilema itu mungkin salah satunya termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral. Seperti kita ketahui bahwa dilema etika itu adalah merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih 2 pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral adalah benar tetapi bertentangan. Terus lagi untuk rujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Ya itu, Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Pak Roni atas pertanyaannya, dan ini adalah merupakan tugas dari Pak Roni dalam penyelesaian tugas sebagai calon guru penggerak. Sini insya Allah Ibu akan jawab dari pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Roni, ya, dimana yang menjadi pertanyaan kepada Ibu itu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kebijakan dilema etika atau moral, ya. Nah, di sini Ibu tidak mengidentifikasi khusus, ya, namun Ibu akan mempelajari dan menyimpulkan terhadap kasus yang terjadi, ya, di sekolah ini, sehingga kesimpulan yang didapat itu akan dijadikan referensi atau tindak lanjut, ya, tindak lanjut dalam pengambilan keputusan. Itu yang dilakukan oleh Ibu, ya. Jadi tidak ada secara khusus untuk mengidentifikasikan gitu. Jadi begitu ada suatu kejadian atau kasus itu, Ibu sudah mengetahui ini tuh masuk ke dilema etika atau itunya atau rujukan moral. Ya, terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua itu, di sini Ibu akan coba menjawab yang mana apabila pengambilan keputusan itu tentu dirasa sangat diperlukan sekali, ya, tentu Ibu akan mengambil keputusan tersebut dengan terlebih dahulu itu mengkoordinasikan, ya, lalu mengkomunikasikan, dan akhirnya dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat, ya, dari kesimpulan apa yang dimusyawarahkan tersebut supaya dapat menghasilkan keputusan yang terbaik, gitu. Jadi Ibu melakukan satu koordinasi atau komunikasi. Betul. Dan di sini yang ujungnya nanti musyawarah untuk mufakat, nanti betul. Supaya mungkin hasilnya bisa tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Betul, itu ya, Bu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa saja yang Ibu bisa lakukan selama ini? Ya.
Kalau secara prosedur itu tidak ada yang baku ya untuk ibu ya. Namun ibu akan lebih memilih secara konsolidasi juga ya, komunikasi dan memusyawarahkan. Karena menurut ibu musyawarah itu adalah hal yang efektif untuk tidak terjadi salah satu yang tidak dienakan atau ya tidak didiskriminasi gitu ya. Itu seperti itu. Dan intinya kolaborasi dikedepankan dan juga ya, betul. kolaborasi dengan lebih dikedepankan dengan berbagai pihak dalam menyikapi apabila ada hal-hal yang dikatakan dilema etika. Jadi hasilnya nanti bisa dipertanggungjawabkan bersama. Betul. Seperti itu ya. Untuk pertanyaan yang keempat, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk penanganan kasus dilema etika, hal-hal yang dikedepankan ya oleh ibu dari tadi juga, ibu tidak lepas dari adanya konsolidasi komunikasi ya, bermusyawarah. Itu ya, bermusyawarah suatu hal yang penting sekali ya, karena dengan bermusyawarah bisa dikumpulkan data-data yang relevan ya, terus berpikir jernih ya, berpikir jernih untuk keputusan yang terbaik. Insya Allah ya, musyawarah, berpikir jernih nanti akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik gitu ya menurut ibu. Jadi yang ibu anggap efektif mungkin tadi musyawarah gitu ya, musyawarah dikedepankan itu sangat efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Terus lagi tadi kuncinya dari ibu bahwa dalam mengeluarkan atau mengambil suatu keputusan itu kita harus berpikir jernih begitu ya Bu, supaya hasilnya nanti akan menjadi hasil yang efektif dan terbaik gitu, ya, bagi semuanya ya. Pertanyaan selanjutnya yang ini Bu, apakah ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang ibu jalankan kalau memiliki jadwal tertentu? Ibu rasa di sini ibu tidak menerapkan jadwal tertentu ya untuk penyelesaiannya terhadap kasus dilema etika, tapi ibu lebih menyesuaikan dengan masalah yang ada. Nah, di mana ada masalah, insya Allah secepat mungkin ibu bisa menyelesaikannya. Ya, tadi tidak lepas dari adanya jalan musyawarah itu, dengan berbagai pihak yang terkait tentunya. Jadi mungkin kalau saya simak dari penjelasan ibu, jadi apabila ada suatu permasalahan itu ingin segera diselesaikan penyelesaiannya gitu, supaya tidak berlarut-larut gitu. Jadi meskipun tidak ada jadwal khusus, tapi situasional mungkin itu Bu ya, kalau yang harus segera diselesaikan mungkin diselesaikan gitu. Ya Bu. Pertanyaan selanjutnya mungkin Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu Bu? Tantangannya seperti apa itu Bu? Ya, misalnya ya kalau di sekolah ya yang ibu bimbing di sini, untuk kasus-kasus dilema etika itu apabila ibu mendapatkan bapak ibu guru yang sudah merasa aman berada di zona nyamannya, itu kan suatu hal yang sangat pelik gitu ya, dan memerlukan penanganan khusus atau dilakukan secara piece to piece ya, untuk supaya terjadi komunikasi yang baik dan terjadi penyelesaiannya juga secara baik-baik gitu. Jadi untuk tantangannya mungkin salah satunya tadi zona nyaman ya. Kalau berada di zona nyaman keenakan, kalau nggak ditegur bagaimana gitu ya Bu, ada permasalahannya itu seperti itu Bu ya. Ya terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika gitu? Ya, sini ibu banyak dikelilingi oleh orang-orang yang berkompeten ya. Semisal para wakil kepala sekolah ya, yang bisa diajak kerjasama dalam penyelesaian masalah yang terjadi. Komite ya juga ikut turut berperan ya.
masyarakat sekitarnya yang berada di sekolah yang ada kepentingan atau merasa bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan ini. Jadi intinya mungkin untuk seseorang atau yang bisa diajak ibu untuk membantu itu, kalau saya simpulkan di sini itu orang-orang yang mempunyai kompeten di sana, terus seperti halnya wakil kepala sekolah itu ya, komite sekolah, termasuk masyarakat di sekitar yang memang dipandang bisa untuk diajak berdialog mungkin sama ibu seperti betul. itu. Karena itu sekarang kan suka terjadi ada memang pengaduan masyarakat, Dumas itu sangat didengar dengan adanya kasus-kasus atau apa-apa yang terjadi, yaitu Dumas itu pengaduan masyarakat itu sangat didengar, sangat diperhitungkan keberadaannya. Untuk pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah tadi disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Ya, kalau yang Ibu ambil dari pelajaran penanganan khusus dilema etika itu, jadi semua permasalahan yang terjadi sebaiknya terkomunikasikan dengan baik, ya, karena secantik apapun program, kalau program itu tidak terkomunikasikan dengan baik, itu malah akan jadi fitnah gitu ya, atau tidak akan ada penyelesaian secara baik juga. Jadi itulah yang bisa Ibu petik hikmahnya dari adanya penyelesaian kasus dilema. Jadi intinya tetap jaga komunikasi, jadi terkomunikasikan dengan segala hal itu. Iya, betul. Ya, baik Ibu, terima kasih mungkin pertanyaan atau wawancara hari ini yang telah Ibu tadi jawab. Kalau saya simpulkan dari kesimpulan pemaparan Ibu tadi bahwa dalam pemecahan atau pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan, bahwa Ibu Hajah Tatin SPD MPD Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sukaratu itu sudah melaksanakan 4 paradigma pengambilan keputusan dilema etika, yaitu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Andrianto dari SMK Negeri 3 Sukaratu, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tasikmalaya. Pada siang ini saya bersama dengan Bapak Aan Suta Atmaja SPD, merupakan Kepala Sekolah SD Negeri Karangsirna di Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Minta waktunya sebentar mungkin Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan, terutama mengenai bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah. Seperti halnya kita ketahui, mungkin sebagai kepala sekolah pasti bakalan ada suatu permasalahan baik itu di sekolah ataupun di masyarakat yang merupakan itu adalah salah satu hal yang disebut dengan dilema etika atau bujukan moral. Seperti kita ketahui bahwa dilema etika itu merupakan suatu situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana dua pilihan tersebut adalah secara moral adalah benar tetapi bertentangan. Nah, terus ada lagi bujukan moral. Kalau bujukan moral itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Mungkin di sini saya ingin menggali pengalaman Bapak menjadi seorang kepala sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan, Pak. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Pak? Terima kasih dulu atas kepercayaan Pak Roni dengan sebagai tugas CDP gitu ya.
apa yang barusan ditanyakan. Memang saya selaku kepala sekolah tidak menentukan dengan runtut ya, tapi sesuai dengan konstitusi saja. Nah, namun kalau menemukan hal seperti itu, saya selaku pimpinan tidak bisa otoriter menentukan langsung keputusan, tapi itu perlu konsultasi terutama dengan teman-teman sejawat yang ada, apakah perlu masalah tersebut perlu ditindaklanjuti di hari ini atau perlu dengan pertimbangan. Yang penting supaya keputusan itu ada rasa keadilan dan keseimbangan agar tidak menjadikan problema yang kepanjangan gitu. Jadi kalau disimak mungkin tidak ada identifikasi khusus. Tidak, ya, betul tidak ada identifikasi khusus, itu tidak ada kasus masalah itu. Jadi dilihat ini kasusnya, kita temukan fakta dan lain sebagainya. Iya, betul. Ya. Nah, itu untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dalam mengambil keputusannya seperti apa gitu Pak, apabila dalam keadaan sama-sama benar gitu. Tetap kalau ini selalu kita bermusyawarah, berkonsultasi dengan warga guru, ditambah lagi dengan kalau kasusnya berkaitan dengan hubungan sosial, kemungkinan kami dengan komite ataupun malah dengan atasan saya seperti Bapak Pengawas, K3S, agar kami ketika memberikan keputusan itu rasa keterbukaannya, rasa keadilannya tidak merugikan salah satu pihak. Jadi mengedepankan musyawarah gitu ya. Musyawarah. Kami tidak bisa otoriter begitu saja kan. Takut keputusan merasa kepala sekolah benar, tapi efeknya kepala sekolah itu akhirnya dianggapnya keputusan walaupun merasa benar tapi mungkin belum tentu diterima oleh semua pihak. Nah, jadi kalau melakukan satu musyawarah mungkin tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, itu gitu betul, ya Pak. Betul. Ya. Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya tetap langkah-langkahnya yaitu kita selalu musyawarah sajalah Pak Roni. Tidak begitu langsung ada masalah langsung kita diputuskan sendiri. Tetap mengedepankan musyawarah dengan yang berkepentingan, yaitu baik yang punya masalahnya ataupun dengan kita membutuhkan bantuan dengan rekan-rekan atau tadi komite pengawas. Tetap jadi musyawarah gitu. Jadi tidak ada prosedur khusus tidak ada. Sebab kan belum tentu, karena permasalahan itu setiap waktunya itu mungkin berbeda. Jadi situasional gitu makanya itu. Ya, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Jadi di sini pertanyaan saya, langkah efektif Bapak gitu dalam mengambil keputusan itu seperti apa? Memang sejak awal Pak Roni, awal keputusan efektifnya tetap kita melakukan musyawarah dan konsultasi gitu kan. Cuman ini mungkin saja ada dilema atau permasalahan yang memang harus secepatnya yang ditangani di hari ini supaya jangan berkepanjangan, atau dengan ada yang memerlukan waktu, perlu diadakan identifikasi dulu, dievaluasi dulu, memerlukan waktu kan gitu. Tidak hanya tapi ada yang memang harus itu cepat harus diselesaikan, tapi tetap mengedepankan yaitu musyawarah. Cuman ada kita cukup dengan interan teman sejawat atau dengan lebih meluas lagi dengan atasan yang berkepentingan gitu. Jadi kalau ada satu permasalahan, ada yang harus diselesaikan hari itu, betul. Harus menggunakan waktu untuk melakukan satu diskusi dulu mungkin gitu ya Pak, agar hasilnya nanti terbaik gitu untuk betul. Ya.
Ya, baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ya, kalau tantangannya yang namanya permasalahan ya Pak Roni, seakan-akan kepala sekolah selaku pimpinan sudah merasakan kebijakan dikeluarkan, rasa keadilan dikeluarkan. Ya, tantangannya mungkin bagi khusus yang apakah itu guru misalkan yang bermasalahnya, belum tentu keputusan kita itu diterima dengan lapang dada mereka, walaupun kita sudah melakukan. Apalagi kalau kitanya otoriter, karena otoriter mungkin yaitu tantangannya, keputusan kita itu belum tentu bisa diterima dengan baik, walaupun kita sudah melakukan tahapan-tahapan, langkah-langkah Dalam sudah mengambil keputusan yang sudah ditempuh, iya. ya. Jadi tidak semuanya bisa menerima gitu, Menerima. apa yang tantangannya. Jadi yang paling enak iya. kalau menerima masalahnya kemudian clear, memang plong bagi Iya. kita. Ketika tidak diterima itu salah satu tantangan. Ya, ya, Gitu, betul. tantangan. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yang keenam, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Memang kalau secara khusus ya Pak Roni, Ya. tidak ada kami di sekolah menentukan jadwal, tidak ada. Itu kan tergantung situasi orang saja. Ya, memang harapan kepala sekolah itu nggak ada masalah aja. Ya, Kan ya. mungkin saja ini dengan pengalaman kita menemukan permasalahan ya. Ya. Ya, tetap kita harus dilakukan walaupun tidak ada jadwal kan, kan tadi tidak menjadwalkan, tapi ketika ada masalah kewajiban kepala sekolah, pemimpin harus menyelesaikan dengan keputusan yang bijaksana, rasa keadilan, rasa keterbukaan, supaya enaklah diterima bersama kan gitu. Iya, betul. Kalau jadwal khusus nggak ada, jadwal Ya. khusus Pak. Ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Amin, Pak. Ya, Pak. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Ya, yang mungkin tadi sudah sejak awal memang kami pun dalam keputusan itu tidak bisa diputuskan sendiri. Yang mempermudahnya itu kita meminta bantuan ya, bantuan tadi terhadap teman sejawat yang senior, dengan komite, mungkin perlu lebih atas lagi kepada Bapak pengawas, atau sekarang ketiga S kami konsultasi dulu. Jadi itulah orang-orang yang bisa sebagai kepala sekolah untuk minta bantuannya. Ada untuk diskusi mungkin dengan Diskusi. yang sudah berpengalaman gitu ya, yang bisa Dan memberikan keputusannya harus terbuka ya, dan itu merupakan satu solusi mungkin Solusi. Pak ya gitu. Nah, ya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan barusan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman pengambilan keputusan dalam dilema etika ini? Ternyata Pak Roni, dari pengalaman-pengalaman yang saya lakukan gitu ya, jelas ketika ada masalah dilema etika dan moral, itu tadi yang sejak awal perlunya musyawarah. Kalau musyawarah insya Allah kan berarti akan menghasilkan yang tadi, kita keterbukaan, saling memberikan masukan kepada kita, sehingga keputusannya itu insya Allah bisa diterima bersama. Kalau kita otoriter kepala sekolah tanpa musyawarah, sering terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu aja. Ya, jadi tanda yang perlu kita bawahi, musyawarah dan berkonsultasi. Iya, musyawarah. Baik Pak, barusan yang Bapak sampaikan, kalau disimpulkan, ternyata Bapak dalam pengambilan keputusan itu sudah melaksanakan 4 paradigma pengambilan keputusan di dalam etika
yaitu individu lawan kelompok, terus keadilan lawan rasa rasa kasihan.